Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita 6 pertama Surah Fatir, surat ke-35, halaman 438. Surat ke-35, halaman 438, ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian aurasna, kami wariskan kitab itu Al-Quran itu allazina istafaina, kepada orang-orang yang istafaina, yang telah kami pilih, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum, maka minhum, di antara mereka ada yang zalim li nafsi, ada yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum, dan dari antara mereka ada pula yang muqtasid, yang pertengahan saja. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun, ada yang lebih dahulu, bil khairat, membuat berbagai macam kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Zalika, yang demikian itu adalah al-fadlul kabir, karunia yang sangat besar. Mari kita pelajari secara ringkas ayat ini, lalu kita sambung dengan kajian kita yang lalu. Berdasarkan sekian penjelasan daripada para ulama tafsir, dapat kita ambil poin-poinnya saja. Yang pertama, Allah memilih di antara sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terpilih di antara sekian banyak umat-umat untuk mempusakai, mewarisi kitab Al-Quran, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Majid. Dan tidak sembarang umat yang Allah pilih untuk menerima warisan Al-Quran. Dan pesan Nabi, aku telah tinggalkan 2 pegangan. 2 pegangan itu adalah Quran dan sunnah beliau. Intinya Al-Quran, karena sunnah Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Kenapa
umat Nabi Muhammad yang dipilih. Padahal banyak umat-umat yang lain. Itu keistimewaan. Keistimewaan yang hanya Allah yang tahu. Allah pemilik karunia, Dzul Fadlil Azim, pemilik karunia yang agung. Dia pula yang akan memberikan karunia itu kepada siapa saja di antara hambanya yang dia pilih, yang dia sukai, yang dia kehendaki. Umat mana yang layak, yang patut, yang pantas mendapat anugerah Al-Quran yang mulia, beliau yang Allah yang paling tahu. Dia maha bijaksana dalam setiap memberikan keputusan. Nah, ternyata kita terpilih. Ini syukur luar biasa. Sebab umat sebelum kita, Allah turunkan kepada mereka kitab seperti Yahudi, kitab itu dirubah-rubah, bahkan diganti. Mana yang cocok dengan selera mereka ambil. Mana yang tidak, mereka dustakan. Bahkan Nabi yang membawa ajaran itu pun sebagian mereka bunuh. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kemudian di antara umat yang terpilih untuk mengemban menerima warisan Al-Quran yang agung itu umat Muhammad, ada mereka tu yang zalim li nafsi, menzalimi diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri? Yaitu mereka orang-orang yang tidak mengamalkan, jangankan mengamalkan, membaca saja tidak. Al-Quran yang telah diwariskan itu. Maka orang seperti ini disebut dengan zalim li nafsi. Itu para ahli maksiat yang tidak peduli dengan kitab sucinya, walaupun mereka menyatakan beriman, tapi mereka tidak pernah mau mempelajarinya, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Maka orang ini disebut dengan zalim li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Ada juga yang memahami, mereka ada baca Al-Quran, jatulul Quran wala ya'malu bihi, tapi tidak mau mengamalkan. Mereka hanya membaca, tidak mau mempelajari, tidak mau memahami apa isinya, apa kandungannya, apa petunjuknya. Berarti mereka menghabiskan waktu mereka, andaikan membaca saja. Aku nak takut ya seketik, karena kita banyak asik membaca, bahkan menghafal, tapi tidak mau memahami, apalagi mengamalkan. Namanya zalim di nafsi. Yakni yatlul Qur'ana wa la ya'malu bihi wa huwa zalim li nafsi. Wa minhum, dan antara mereka ada yang muqtasid. Mereka ada yang pertengahan, mutawassit. Muqtasid adalah mutawassit. yakni mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, terkadang mengamalkan isinya, terkadang tidak. Namanya berketiko-ketiko. Baca ada, tapi terkadang mengamalkan
Tapi terkadang malahan mereka meninggalkan amalannya. Namanya muqtasid atau mutawassit, orang pertengahan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang disebut dengan sabiq. Secara bahasa sabiq yang dahulu. Yang dahulu berbuat berbagai macam kebaikan. Yakni mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk mempelajari, memahami, lalu bersegera untuk mengamalkannya. Yang namanya sabiqum bil khairat. Bil khairat orang-orang yang dahulu berbuat berbagai macam kebaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk, bimbingan, arahan daripada Al-Quran. Orang ini namanya sabiqum bil khairat, biiznillah, dengan izin Allah. Berarti maksudnya dibagi tiga saja. Umat Nabi Muhammad yang mempusakai dan menerima waris Al-Quran ini dibagi tiga. Pertama, membaca tapi tidak peduli isinya. Kedua, membaca terkadang mengamalkan, terkadang tidak. Yang ketiga, orang yang membaca berusaha untuk mengamalkan. Ketiga. Ketiga-tiganya adalah umat Nabi Muhammad. Dzalika wal fadlul kabir. Itulah dianya. Keutamaan yang sangat besar. Apa itu? Al-Quran yang Allah anugerahkan ini adalah al-fadlu. Suatu kurnia, suatu keutamaan yang sangat besar. Dipilihnya umat Nabi Muhammad yang akan menerima dan mempusakai Al-Quran yang agung yang mulia ini, itu adalah al-fadlul kabir. Cuma tidak semua umat Nabi Muhammad yang menyadari dia telah menerima suatu karunia yang sangat besar. Nah, kita memohon kepada Allah, jangan kita hanya termasuk orang yang rajin membaca tapi tidak mau belajar, mempelajari, memahami, menghayati isinya. Sebab kalau begitu kita tidak pernah tahu isinya, bagaimana akan mengamalkannya. Nah, inilah yang disindir oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfar. Asfar, sifir kitab tebal dan besar. Jamaknya asfar, seperti keledai membawa buku-buku, kitab-kitab besar lagi tebal. Bagi keledai tidak ada gunanya, tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Dia hanya membawa-bawa saja. Nah, orang-orang Yahudi, lebih utama para pemimpin mereka, ulama mereka itu, mereka ada baca kitab Taurat tapi tidak mengamalkan. Lam yahmiluha, artinya mereka tidak melaksanakan isinya. Seperti keledai saja, bawa-bawa saja, baca-baca. Jangan-jangan kita awak kok kanai apa? Ya kita hanya sibuk membaca. Tujuan baca kadang-kadang itu pula cari fadilah, pahala. Itu pun surat ini baca surat yang banyak fadilahnya. Seakan-akan suratnya lain tidak ada fadilahnya. Nah, itu maka orang cok memupuh surat Yasin. Karena surat Yasin itu terlalu banyak fadilahnya, kata orang yang membikin fadilahnya. Karena banyak juga berterbaran tentang fadilah keutamaan surat Yasin itu hadis-hadis palsu, kata para ulama ahli hadis.
Tapi bagi orang yang gandrung ke fadilah tidak peduli. Orang yang hobi fadilah tidak peduli. Tidak peduli apakah itu palsu, apakah hadisnya dhaif jiddan, tidak peduli. Yang penting fadilah. Aku bukti orang yang tidak mau belajar. Termasuk tidak mau mempelajari, memang ada fadilahnya. Kalau fadilah berapa fadilah? Dan mempelajari hadis-hadis tentang apa memang fadilah surah Yasin itu memang semuanya sahih atau tidak. Itu pelajaran kita. Maka dalam hal ini kaum muslimin, umat dan umat dalam ayat ini bagi tiga. Dibagi tiga. Yang hanya membaca, yang kedua membaca terkadang mengamalkan, yang ketiga membaca berusaha terus mengamalkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuat perumpamaan bagi empat. Pertama, perumpamaannya buah uturjah. Uturjah itu sejenis buah jeruk, buah limau, Pak. Agak di luarnya seperti ndak rato. Model limau Sundai. Totol-totol luarnya, tapi warnanya kuning. Harum. Tebal kulitnya, enak rasanya. Isinya dipakai orang untuk berbagai macam manfaat, bahkan untuk harum-haruman. Harum buah, namanya uturjah, sejenis buah jeruk. Warnanya kekuning-kuningan. Dicari selain nak harum aromanya. Uturjah. Uturjah. Bisa dimanfaatkan untuk obat. Kulitnya saja bisa untuk obat. Apalagi buahnya. Ada minyak tertentu yang bisa dimanfaatkan. Itulah buah uturjah. Maka orang mukmin yang membaca Al-Quran sama dengan uturjah. Buah uturjah. Itu satu dulu. Yang kedua, beliau juga mengumpamakan buah kurma. Kita lah tahu buah kurma. Orang mukmin seperti buah kurma, yaitu orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Kurma tidak bau, tidak harum, ini biasa-biasa saja. Tapi kalau dimakan manis, enak. Batangnya bisa jadikan kayu. Pelepahnya sekian manfaat. Jadi batang kurma sampai ke buah-buahnya bermanfaat. Cuma tidak berharum, tidak punya aroma. Dimakan baru punya khasiat. Aku perumpamaan orang mukmin. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Yang ketiga namanya raihana. Raihana sejenis tumbuh-tumbuhan. Sejenis tumbuh-tumbuhan, baunya wangi, tapi pahit. Baunya wangi, tapi pahit. Ada sejenis bunga-bungaan, ada pula sejenis tumbuh-tumbuhan yang baunya sangat wangi, tapi rasanya pahit, kadang-kadang beracun. Namanya raihana. Itulah perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran. Tiga perumpamaan. Dan sampai buah hanzalah, sejenis labu-labuan.
rasanya, baunya pahit dan tidak enak. Bukan labu, sejenis itu, menjalar. 4 permisalan yang dibikin Nabi. Baru kita buka jilid 2 kitab buat tu. Awak kalau punya kitab ni, dah punya asfara ini. Yahmilu asfara gitu kan. Ya, tapi fadilah Al-Quran kemarin tidak salah. Halaman berapa tu? Halaman berapa? Fadilah Al-Quran, hadis yang ketiga tidak salah. Juninya an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo so. Kau tiba di sekolah kena bagi kau. Tagak kena kitiap kau, tagak kitiap kau. Lah, dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, mathalul mu'min, perumpamaan orang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mathalu utrujah, perumpamaan utrujah. Utrujah itu sejenis jeruk, warnanya kayak kuah. Tadi ambil fotonya. Biasanya Pak Imam rajin mencari internet. Utrujah. Utrujah sejenis limau. Taba kulitnya. Harum, sangat harum. Bertotol-totol, bangkak-bangkak di luarnya. Bangkak-bangkak. Curang cakip pelepra. Bangkak-bangkak limau. Warna kuning. Harum, rasanya enak. Kulitnya bisa jadi kulitnya dan isinya jadi minyak dan manfaat. Orang-orang pabrik-pabrik suka mengolahnya. Namanya utrujah. Baunya sedap, rasanya enak, wah. Nah, orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Dan utrujah itu penyala banyak jenis-jenis. Kenapa begitu? Orang mukmin baca Quran tentu berusaha untuk mengamalkannya, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkan petunjuknya. Maka sebetulnya orang mukmin, karena mereka itu membaca Al-Quran, membaca saja sudah mulia, sudah terhormat, bersinar, bercahaya, tentram jiwanya. Apalagi diamalkannya, harum seperti buah utrujah, manis, enak, sedap, bisa dijadikan berbagai macam obat. Begitulah perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran. Kenapa dipilih buah utrujah? Utrujah itu banyak sekali faedah manfaatnya. Tidak disamakan oleh Nabi dengan apel. Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalu durian. Tidak ada. Coba durian ku busuk. Sindawono. Kulitnya baduri, mencalik saya agak gampang, Pak. Tapi utrujah mencalik saya nak. Mencalik enak. Atau mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalus salak. Cekik tengah muka. Salak itu bahasa Arabnya kan salma. Apa bahasa Arabnya? Salma. Salak masam nama ni. Nggak dipilih utrujah karena utrujah itu luar biasa faedah manfaatnya. Tidak dicontohkan dengan kurma. Karena kurma tidak harum. Kurma tidak wangi. Tapi utrujah harum, wangi, rasanya enak, sedap.
kulitnya bermanfaat, isinya berfaedah. Bisa jadi obat, bisa luar biasa vitamin-vitamin. Seperti itu orang mukmin. Buah turja. Jadi orang mukmin yang baca Quran, apalagi dia memahami isinya dan terus mengamalkannya, aromanya sedap, baunya wangi, rasanya enak, buah turja. Barangkali ikulah sabiqum bil khairat, barangkali orang yang berusaha membaca, kemudian berusaha memahami, mengamalkannya, mentadaburkannya, lalu dia berusaha untuk mengamalkan. Tuh. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini rihuha thayyib. Rih itu baunya thayyib, baunya enak. Wa ta'muha thayyib, rasanya juga enak. Yang kedua, wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra' al-Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an. Kok kalai beketiko. Sekali lah. Tiba di bulan Ramadan yolah opupu habi-habi. Sudah tun nak kesepuluh lagi. Diumpamakan Nabi di sini kama thalit tamra, seperti kurma. Kurma enak rasanya. Tapi tidak ada bau wangi, tidak beraroma, tidak. Rasanya manis, banyak khasiat, dan seterusnya. Aku perumpamaan orang mukmin, tidak harum, tidak wangi, tidak semerbak, karena tidak baca Quran. Berarti yang menjadikan harum itu semerbak, mewangi, membaca Al-Quran. Apalagi diamalkan. Kenapa begitu? Fadilah Al-Quran, keutamaan Quran, kemudian Quran menjadikan orang harum, mewangi, orang senang dengannya. Tapi kalau para pembaca Quran kemudian membudua saya mencela orang, salah saya, berarti niatnya baca Quran betul. Ini tinggi surang saya, orang lain kok salah kepanjang saya, berasa tidak pengaruh Al-Qurannya dibaca. Itu dua. Yang ketiga dikatakan la rihalah, yang kurma itu tidak ada rihnya, aromanya tidak ada. Wa ta'muha hul, tapi walaupun tidak punya aroma, rasanya nice. Lebih-lebih ya, kurmanan lama tuh, itu rasanya lama kan. Kemudian wa mathalul munafiq, perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang baca Quran. Kamathali raihana, seperti raihana, sejenis tanam-tanaman atau bunga-bungaan atau tumbuh-tumbuhan, aromanya semerbak, mewangi, tapi rasanya pahit, bahkan mengandung racun. Itulah munafik. Orang munafik selalu menampilkan sisi luar. Kalau ibananya baca Quran, tujuannya, makasudnya, motivasinya hanya untuk basupo babaun di orang. Supaya wangi di orang. Supaya dekat orang bagaimana begini. Itu orang munafik. Karena orang munafik itu beramal ria. Yura'unan nas, mereka ria kepada manusia. Maka siapapun yang baca Quran tujuannya supaya wangi di orang, harum di orang, pamernya, sehingga orang menggeleng-geleng mengatakan bagaimana begini, tapi dia tidak peduli.
isinya, yang tidak mengimani isinya, atau tidak mau melaksanakan isinya, atau munafik. Rasulnya baik, kadang meracun. Karena motivasi mereka baca Quran sudah salah. Kalau ancaman Nabi dalam hadis sahih, hadis kursi, bahwa di antara orang-orang yang mula sekali nanti di sidang diadili minta pertanggungjawaban 3. Orang yang mati syahid, qari, orang yang baca Quran, orang yang bersedekah. Dipanggil di sidang, ditanya. Orang yang mati syahid menjawab, mengatakan dia syahid fisabilillah, perang karena Allah. Dikatakan kadzabta, engkau bohong. Tujuan engkau berperang dulu kan mencari sesuatu, supaya dikatakan orang bagana dan begitu. Dan itu engkau sudah dapat di dunia lu, pahlawan ke semua bangsa, para pemberani dan segala macam. Sudah, engkau sudah dapat gelar, mendapat satya lencana karya puna gunaka, apa namanya? Tentu namanya. Sudah engkau dapat di dunia dulu sudah. Sekarang balasannya tidak ada di sisiku, karena tujuan engkau dulu membaca Quran, menjadi syahid untuk dunia. Aku lah yang katakan syahid dunia. Lalu diperintahkan untuk diseret ke neraka. Dipanggil para pembaca Quran. Tentu termasuk kalamnya, bukan hanya membaca, para ahli tafsir misalnya dan segala macam, juga termasuk hafiz. Dijawabnya, bahasa itu dikerjakan oleh Allah, mencari Allah. Dijawab, dusta, bukan dusta. Engkau dulu tujuanku untuk itu, supaya dikatakan orang-orang yang qari. Tiba ada para penghafal, supaya engkau dibilang hafiz, atau dibilang orang al-hafiz. Supaya engkau dibilang orang yang ahli Quran. Itu tujuan engkau? Iya. Nah, itu tujuannya. Allah Maha tahu. Maka diseret ke neraka. Itulah bahayanya. Dan orang munafik membaca Quran memang tujuannya untuk baun-baun tuh, untuk populer. Yang terakhir orang yang bersedekah. Bersedekah mestinya untuk berwakaf, berinfak sedekah, tapi bersedekah untuk supaya dikatakan orang dermawan, orang sosial. Perkara ikhlas sangat berbahaya kalau tidak kita perhatikan. Orang yang pergi ke medan jihad tidak ikhlas, mati. Berarti mati dalam tidak menegakkan agama Allah dan seterusnya. Jadi perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti itu. Seperti Raihana. Jangan kau dah gila nama anak Raihana, dirancak bunyinya. Saya nama cucu Raihana. Kalau Raihan apa ada? Kau Raihana. Bang kau Raihana, ini produksi. Produksi kau pakai tai lokanya Raihana. Raihana, Maimunah, Salamah. Dia lah. Saya belakang produksi. Raihana, aromanya bagus, aromanya, baunya wangi semerbak. Tapi bila dikacok, baik. Bila dipabini orang ko, dia sembuang. Nah, kan? Bahkan beracun. Itu sejenis Raihana. Ada yang mengatakan itu sejenis bunga-bungaan, ada yang mengatakan sejenis tumbuh-tumbuhan. Yang penting intinya itu. Itulah orang munafik yang baca Quran. Kemudian orang munafik yang tidak baca Quran, seperti Hanzalah, baunya, rasanya pahit, baunya pahit, ini tidak enak. Tidak enak. Namanya Hanzalah, sejenis buah-buahan yang merambat. Model cimangko, labu kan merambat. Tapi ini nak cimangko. Ini tidak labu.
sejenisnya sama, baunya baik, rasanya baik, pasti ada faedahnya. Awak nak tahu? Ambil perumpamaan. Pertama, orang mukmin yang baca Al-Quran lebih-lebih diamalkannya seperti utrujah. Kedua, orang mukmin yang tidak baca atau kalau jarang, dia seperti kurma. Orang munafik baca Al-Quran seperti raihana. Orang munafik yang tidak baca Quran, Hanzalah. 4 perumpamaan. Jadi kita balik ke Mekah. Al-Quran itu yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad itu adalah al-fadlul kabir, suatu karunia yang sangat besar, karunia yang sangat besar, luar biasa karunia. Cuma yang tadi, tidak semua kaum muslimin mengerti dan paham dia sudah diberi suatu keutamaan, suatu karunia yang sangat besar, yaitu Al-Quran. Al-Quran mestinya mereka jadikan itu pedoman tuntunan hidup, menjadi hujan, di samping menjadi furqan, di samping menjadi nur. Dah banyak nama-nama Al-Quran dalam kehidupan. Maka di antara orang-orang mukmin yang mewarisi Al-Quran itu, ada yang mengerti, ada yang paham. Itulah as-sabiqun bil khairat. Dia berusaha mempelajari, dia nyondak orang Arab, maka dia berusaha mempelajari huruf-hurufnya, makhrajnya, tajwidnya, dan membacanya. Setelah itu dia tingkatkan memahami isinya dengan tujuan untuk diamalkan. Lalu disebarluaskan. Khairukum namanya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kau kaji ke petang. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bagi dua, bukan yang kaji ke petang lek. Yang pertama mempelajari untuk bisa membaca saja, membaca hurufnya, barisnya, panjang pendeknya, danguang dan danguinya, serta makhrajnya. Habis sampai situ. Kemudian nyawajan ke orang lain, seperti guru-guru untuk anak surau. Itu khairukum, sebaik-baik kamu. Cuma yang lebih baik daripada itu, nyolah pandai membaca, lah sampai kepada tingkat bagus bacaannya, menjawab, dan dia berusaha untuk mempelajarinya, isinya, petunjuknya, memahaminya, kemudian dia amalkan, lalu dia sebarkan. Kau tingkat tertinggi, khairukum. Bisa dikatakan mereka kau sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat. 6 pertengahan muqtasid, itu mutawasid. Wa minhum muqtasid. Di antara umat Nabi Muhammad yang mempusakai, yang membaca Quran itu ada yang pertengahan saja. 6 pertengahan itu membaca, rajin membaca, bahkanlah termasuk orang yang fasih, lengkap dengan tajwidnya dan tahsinnya selesai, tapi tidak peduli dengan apa yang dibacanya, isinya, petunjuknya, entah diperintah, entah dilarang, entah ditegur, entah disapa, entah diperingatkan, entah dianjurkan, tidak tahu, tidak mengerti. Yang penting ini bisa baca selesai. Sekali-sekali
Duk lain menyimak pengajian, dia amalkannya. Muqtasid. Nah, dia amalkannya. Al-Quran itu. Yang ketiga, zalim li nafsi. Bama engkau dulu disebutkan ikhwah. Summa awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Bama engkau dulu zalim. Bisa jadi kebanyakan seperti itu. Sianan zalim li nafsi, kaum mukminnya baca Quran tapi sampai situ. Sampai situ saja. Tidak ada keinginan, kemauannya untuk belajar isinya. Bahkan terkesan menghindari. Artinya, satu orang ngajinya lari, satu orang ngaji lari. Kadang-kadang orang ngajinya baca Qurannya. Itu lah. Kadang-kadang larinya ke bilik. Kamu coba menghadapi orang itu. Awak ngaji, luarnya lari ke bilik. Lari ke bilik, apa Quran. Itu kadang-kadang. Karenanya sibuk di sarana, sibuk di malap-malap sepeda. Kalau bawa tarik kan langsung goes. Hanya kan sibuk gili-gili sepeda saya. Kerataan itu bisa bagi semprot harum. Itu saya lihat saya. Itu selfie sepeda. Kalau bawa tarik enggak, bawa tarik sabikun langsung. Jadi orang hanya membaca-baca, tidak peduli, bahkan tidak mau, terkesan tidak mau mendengarkan kajian-kajian Al-Quran yang tafsir. Zalim li nafsi. Zalim li nafsi. Walaupun dia dimisalkan oleh Nabi sebagai korma, tapi tidak berbuah. Tidak bermanfaat. Dan tidak mau menjalankan petunjuk. Zalim li nafsi. Di bagaimana yang bagus? Yang baguslah sabiqum bil khairat lah. Bacalah, hafallah, amalkanlah, ajarkan dan sebarluaskan. Sabiqum bil khairat. Seruan kita kepada ananda semua yang hadir, ya bacalah Quran itu, hafallah, tapi jangan berhenti sampai situ. Nanti kalau letih bolo katanya pelajari isinya. Tapi jangan belajar sendiri. Tidak boleh belajar sendiri. Namanya otodidak. Sedangkan masak, saya belajar surang. Kadang-kadang tak banyak garam. Kadang-kadang lado banyak. Kadang-kadang kuning nama lebih. Apa dah baca? Kadang-kadang masuk adalah panile kalau panggil. Panile bisa panggil. Lado masuk raga-raga. Dia belajar surang. Tak boleh belajar surang. Tak boleh. Al-ilmu bitta'alum. Ilmu tu dengan belajar dengan guru. Orang yang belajar tanpa guru, cuma belajar sendiri, dasar tidak ada, pegang tidak ada, belajar, membaca, kemudian cari internet, itu sering digelincirkan setan. Sesudah tu jadi ustaz loh, kurang parah lah. Jadi ustaz sudah tu. Hanya tak mau dengan orang, hanya sentian surang. Aku lebih parah lah. Dan nyalah merasa selepel dengan ustaz yang membantu-bantu orang yang alim. Jangan begitu. Ini ananda kita banyak. Jangan begitu. Bacalah Quran, hafallah. Tapi nanti kalau sudah selesai, tingkatkan belajar tafsir. Jangan coba mentafsirkan. Wak nali tafsir. Pelajari kitab tafsir dengan guru. Sebelum pelajari tafsir, pelajari ilmu tafsir, ulumul tafsir, ulumul Quran. Dasar-dasar. Setelah itu baru belajar dengan guru. Tamatkanlah satu kitab tafsir di hadapan guru. Coba tunjuk tangan awak. Ini pernah tamat cek kitab tafsir lah? Halo? Tidak pernah. Ini semua dah. Kamu tidak pernah tamat. Cuma ulang-ulang tarikh. Tamat tidak pernah, tapi mengulang-ulang terus saya. Selesai diulang tentunya. Kau tak kenai wak aku. Kenai wak. Jadi itulah
perumpamaan-perumpamaan yang dibikin Nabi. Ndak rancak dah. Orang mengaji tafsir, mengaji Quran, awak mandok, awak lari ndak rancak ke dah. Apapun alasannya. Kecuali darurat. Tersesak. Bini melayan. Mintu musiwak di rumah. Orang datang minta utang, tu tersesat. Tapi kalau nak bangga-bangga, dua lah. Dapat doa malaikat. Dapat doa malaikat. Tak kerugi begitu. Kau bentuk kerugi mana dua-dua. Termasuk imam-imam, yang imam-imam baru hanya pandai baca Quran dan dapat ayat-ayat atau hafal Quran, dua-dua lah. Sebab angku-angku belum pernah mempelajari Al-Quran. Baru hanya menghafal-hafal, belum pernah mengajar isinya, mempelajari. Dua-dua lah. Lalu baca orang kitab sama-sama, awak ngunyah saja. Guru-guru awak baca kitab-kitab tafsir, baca tafsir, datangnya. Awak dah sempat dah. Alahkan dah diwakilinya awak dah. Ambil kesimpulannya. Dua-dua lah menangga. Dan itu pun tak lama, tak sampai puluh-puluh jam. Setuju tak setuju? Ya setuju sajalah. Memang harus begitu. Itu kaji wak. Lama-lama kaji kok pasai orang. Menjadi buah uturujah lah. Paling tidak menjadi buah uturujah. Ya. Buah uturujah lah. Kalau tidak, ya buah uturujah juga betul. Sebab kualitas uturujah ku nak sama nak buah uturujah. Dia menjadi buah korma, walaupun rasa lama, tapi tidak babaun, tidak mengamalkan. Dia menjadi orang yang zalim. Dia tidak zalim seketik, muktasid. Sesekali lagi amalan lah. Paling tidak wak lagi di atas garis degradasi ya, di bawah bola mana? Degradasi. Lagi masuk 6 balai ya. Di bawahnya tak lah ya. Kok kemap kaji aku. Ada yang ragu? Pulang malai. Saya kerja. Pulang kok kan tak harus tak harus kini tu. Bisa salat kalau ada bakwan semua macam. Yang penting pulang kan. Sekian. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.